Ya, selamat sore. Ya, Kabar Klik. Kita ketemu lagi di Kabar Klik Dulur Banten. Kita melanjutkan bincang-bincang dengan kawan-kawan dari Papua. Sebelumnya ada tokoh masyarakat Papua yaitu Pak Cewili. Ini ada salah satu mahasiswa asal Papua yang kuliah di Untirta ya. Iya, Ngambil jurusan apa? manajemen. Manajemen. Oke, kita panggil saja Kakak Sosthenes Inde. Gitu. Terus saya manggilnya apa nih? Panggil Kak Sos juga nggak Kak Sos, nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Kak Sos tinggal di Banten sejak kapan? Mulai tinggal di Banten dari 2018. 2018. Iya. Oh, berarti kuliah itu ketika itu program ini ya, beasiswa dari Untirta. Programnya dari pemerintah. Oh, dari pemerintah. Dengan kuliah di Untirta begitu ya? Iya, ada cerita. Lancar kan? Lancar. Nah, iya dong, jangan ada inilah, jangan bikin masalah nanti dibalikin ke Papua. Nah, ini kan sebentar lagi Pak Jokowi, Pak Maruf nih habis masa jabatannya sebagai presiden. Tanggapan Kak Sos tuh bagaimana dengan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi di Indonesia ini atau di Papua khususnya? Oke. Mungkin yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Jokowi karena kita lihat selama beberapa tahun beliau menjabat banyak perubahan yang terjadi di khususnya Papua, apalagi di tempat saya Jayapura, kayak pembangunan dari infrastruktur itu banyak mengalami perubahan. Jadi selama Bapak Jokowi menjabat, perubahan dari sisi ekonominya, infrastruktur, terus jalan, terus transportasi antar kota, karena dulu sebelum-sebelumnya itu banyak sekali terkendala karena transportasi. Nah, itu juga mengakibatkan ekonomi meningkat di daerah-daerah tertentu. Nah, semenjak pas Bapak Jokowi masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, itu kita sudah bisa lihat sendiri banyak perubahan yang terjadi di Papua, di Jayapura khususnya, seperti pembangunan Trans Papua, jalan Trans Papua, antar kota. Itu juga mempengaruhi ekonomi dari yang dulu masyarakat umumnya kenal, pasti di sana itu harga bensin, apalagi yang paling menonjol itu BBM, itu di sana terbilang cukup mahal. Tapi semenjak pas Bapak Jokowi naik, dia mesetarakan dengan harga yang ada di Pulau Jawa. Oke, artinya sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Nah, kalau melihat Kak Sos nih terkait dengan bidang pendidikan di Papua, apa yang kira-kira sudah dilakukan sehingga banyak masyarakat Papua yang sebelumnya agak kesulitan untuk kuliah di Papua maupun di luar Jawa, kemudian sekarang berhasil begitu. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi? Kalau untuk di bidang pendidikan khususnya, banyak sih, kalau banyak program-program yang dibuat oleh Bapak Jokowi seperti yang sekarang mungkin mahasiswa-mahasiswa yang pada umum tahu ada program KIP. Ya, betul. Nah, itu salah satunya program dari Bapak Jokowi. Oke. Nah, itu juga sudah banyak membantu mahasiswa yang memang dulunya pengen kuliah tapi keterbatasan biaya, Secara ekonomi. ya secara ekonomi, dan itu pas jabatnya programnya Bapak Jokowi, yang tidak berkesempatan untuk kuliah bisa berkesempatan untuk kuliah. Oke. Artinya sangat-sangat luar biasa ya apa sangat- yang sudah dilakukan oleh sangat Presiden luar biasa. Jokowi dengan pendidikan ya. Iya. Nah, ini Kak Sos ini kan di Banten tahun 2018 ya. 2018. Artinya setelah itu kan kita pernah COVID ya. Oh iya. Tahun 2021 lah. Itu kan pemerintah juga banyak melakukan pencegahan, kemudian memberikan banyak bantuan. Itu menurut tanggapan Kak Sos terkait dengan COVID itu bagaimana? Kan padahal sudah di Banten kan? Iya. Wah, kalau kembali ke kasus yang COVID, kalau saya sih nggak
maksudnya tidak terlalu merasakan maksudnya dampaknya ya, maksudnya khususnya di Papua gitu. Karena memang posisi saya di sini dan juga aktivitas karena memang keterbatasan terus kuliahnya online, ya saya tidak terlalu ini, Iya. maksudnya Hmm. lihat dampaknya begitu. Tapi Apalagi kan untuk melihat artinya yang tadinya kuliah harus di kelas, kemudian bertemu dengan dosen langsung, bertatap muka. Sekarang kan kasus kan waktu itu harus berkuliah di rumah dong, iya di rumah, secara online. iya, Artinya kan mengurangi gerakan. ya Nah, kemudian interaksi. banyak pemerintah yang melakukan banyak bantuan. Nah, Oh iya. itu yang Kak Sos rasakan. Wah, ini nih bantuan pemerintah ini atau salah satu kebijakan-kebijakan Pak Jokowi terkait dengan penanggulangan COVID begitu. Oh ya, kalau untuk kayak khusus lebih ke bantuan-bantuan buat kita yang mahasiswa Papua khususnya di Tanah Rantau apalagi di Banten. Nah itu sempat ada, bukan sempat, kita pernah ada bantuan dan juga bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah tapi untuk detailnya saya kurang ini, tapi sempat ada Ada bantuan bantuan. gitu ya, Artinya peran pemerintah itu sangat luar biasa ya. sangat luar biasa. Ini kasus kita kembali ke soal pembangunan yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya. 10 tahun beliau menjabat sampai terakhir dengan Pak Ma'ruf kemudian dan bulan Oktober beliau habis masa jabatan, banyak perubahan-perubahan positif lah yang sudah dilakukan oleh presiden. Itu kasus melihatnya seperti apa gitu? Seperti pembangunan tol, jalan-jalan, ya, seperti yang tadi sempat disampaikan gitu. Secara umum Kalau saja. oh, iya. Kalau untuk infrastruktur kayak transportasi, mungkin ya teman-teman juga bisa lihat banyak perubahan. Perubahan infrastruktur apalagi itu banyak mengalami perubahan. Eh, di Papua itu kayak yang tadi saya jelaskan, transportasi antar desa atau antar kabupaten, jangankan desa, kabupaten aja itu sangat sulit. Oke. Tapi begitu pas Bapak Jokowi menjabat, Hmm. beliau memprioritaskan pembangunan lebih utama Papua gitu. Kayak Papua jadi salah satu provinsi prioritas dari Bapak Jokowi untuk pembangunan gitu. Oke. Luar biasa. Oke. Nah, ini kan kita kemarin sudah melakukan pemilihan umum ya dan memilih presiden yang baru dan sudah terpilih Pak Prabowo dengan Gibran begitu. Nah, harapan kasus nih terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo jika beliau sudah dilantik seperti apa? Mungkin yang saya sebagai ini ya, maksudnya mahasiswa Papua gitu lebih khususnya berharap mungkin dari Bapak Prabowo yang sekarang sudah menjadi Presiden Republik kita bisa melanjutkan program-program yang Bapak Jokowi telah lakukan, ya lebih dikembangkan lagi, Oke. kedepannya lebih baik lagi gitu. Nah, ini kan kita melihat soal pendidikan ya. Ini berapa mahasiswa yang dari Papua yang kuliah di Untirta itu? Oh, kalau untuk jumlah keseluruhannya, khususnya kampus Untirta, itu ada sekitar 59 ya, 59. 59 orang ya, Oke. Dan itu dari berbagai wilayah di Papua ya. dari berbagai wilayah Papua. Dan selama ini tidak ada masalah. Artinya banyak dibantu oleh kampus juga kan? Banyak sekali. Sejauh ini dari saya terbilang angkatan ketiga ya, itu banyak terbantu. Maksudnya tidak ada kendala sama sekali untuk kuliah. Itu harapannya apa setelah menempuh pendidikan di Banten lah, artinya setelah selesai kuliah ini harapannya apa nih Mungkin Pak Sosni? harapan saya kalau untuk saya pribadi, mungkin saya dengan apa yang saya pelajari di sini itu saya bisa kembangkan di Papua Di khususnya. kampung halaman Iya, ya. di kampung halaman. Oke. Nah, kita kembali ke apa yang Kak Sos tahu ya soal pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi terkait dengan pembangunan yang sudah dilakukan. Nah, ini harapannya kira-kira untuk Prabowo tadi sudah ya harapan melanjutkan apa yang sudah dilakukan
dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya. Nah, harapannya seperti apa ketika Presiden Jokowi selesai menjabat dan berpindah kepada kepemimpinan yang baru itu, harapannya seperti apa? Mungkin harapan saya ya eh, kalau untuk dari program yang telah diprogramkan oleh Bapak Jokowi sebelumnya, apa yang harapan Bapak Jokowi itu bisa dilanjutkan oleh Pak Presiden kita yang saat ini, Pak Prabowo gitu. Jadi lebih maksudnya harapan Bapak Jokowi untuk khususnya lebih ke Papua itu lebih oke dilaksanakan, lebih dikembangkan lagi gitu. Nah, ini kan sangat menarik ya, berarti artinya pendidikan itu sudah sangat berkembang ya kan, bukan hanya di Pulau Jawa tapi juga di Papua. Mungkin keterbatasan jumlah mahasiswa yang kuliah di Unsri di Sriwijaya, di apa? Cendrawasih ya? Ya, Di Cendrawasih, kemudian kuliah di Banten. Itu untuk tahun berikutnya kira-kira inginnya seperti apa gitu mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Papua yang kuliah di Banten itu? Mungkin kalau untuk mahasiswa khususnya, kalau untuk Provinsi Banten mau lebih diperbanyak gitu. Kita juga dari tahun ke tahun itu yang datang ke Provinsi Banten khususnya itu apalagi kampus Tirta itu jumlahnya kadang-kadang cuman maksudnya nggak terlalu banyak gitu. Kadang-kadang cuma 10. Oh gitu ya. Iya, 5. Lebih diperbanyak biar kita bisa bisa pelajari budaya, mungkin pendidikan yang ada di sini juga gitu. Oke. Ya, demikianlah bincang-bincang saya dengan Kak Sostens Inde ya, atau kita panggil saja Kak Sos, terkait dengan pembangunan-pembangunan di Papua, dan ini adalah salah satu mahasiswa yang diberikan beasiswa oleh pemerintah dari Papua untuk kuliah di Universitas Negeri Sultan Agung Tirtayasa atau Untirta, dan ini luar biasa ya, kita apresiasi terkait dengan program-program pemerintah terutama untuk pembangunan masyarakat di Papua yang berkuliah di luar pulau gitu. Dan dulur Banten, demikianlah bincang-bincang saya dengan Kak Sos. Kita bertemu lagi dengan narasumber yang berbeda, dengan tema-tema yang lebih menarik, dan selamat sore. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.